Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menghadiri masjid yang penuh mubarak ini guna melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah dengan meninggalkan segala aktivitas urusan keduniaan kita guna meraih ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang kedua, tak lupa kita curahkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya setia, sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita telah memasuki Jumat pertama dari bulan Sya'ban 1447 Hijriah, yaitu tanggal 4, di mana bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan Rajab kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban itu menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mengekang. Maksudnya pengendalian diri dari hawa nafsu untuk berbuat kerusakan. Karena kalau tidak dikendalikan itu hawa nafsu, maka akan terjadi kerusakan di atas bumi ini. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 205, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila diberi kekuasaan atau berkuasa, maka dia berusaha di atas bumi ini untuk melakukan kerusakan dengan merusak tanaman, merusak binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Apa yang kita saksikan, betapa kerusakan di atas bumi ini, yaitu berupa banjir bandang, karena mereka menyalahgunakan kekuasaan, yaitu dengan merusak tanaman-tanaman berupa hutan yang dibabat, sehingga binatang-binatang yang ada di atasnya pada mati semua karena banjir bandang tersebut.
Maka bulan Syaban ini harus kita kendalikan diri untuk berbuat kerusakan dengan menahan hawa nafsu kita. Karena bulan Rajab itu adalah bulan membersihkan tubuh kita, badan kita, tempat kita berupa jasad. Kemudian di bulan Syaban ini untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati seperti riya, ujub, takabur dan lain sebagainya. Maka di bulan Ramadan itulah kita akan membersihkan roh kita. Bagaimana kita mau membersihkan roh kita bila hati kita ini tidak bersih? Bagaimana hati kita ini mau bersih kalau badan kita tidak bersih? Maka di bulan Rajab itu kita bersihkan tubuh kita dengan beristighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa. Kemudian di bulan Syaban ini kita bersihkan hati kita dari cacat. Maka di bulan Ramadan nanti insya Allah kita akan bersihkan badan, hati kita, kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah, terutama di malam Lailatul Qadar. Menurut Yahya bin Mu'az, Syaban itu terdiri dari 5 huruf, yaitu pertama huruf Sin, singkatan dari syarafun, berupa kemuliaan. Yang kedua huruf Ain, yaitu izzatun, berupa keperkasaan. Dan yang ketiga yaitu Ba, yaitu singkatan dari birrun, artinya kebaikan. Dan yang keempat Alif, yaitu ulfatun, kelembutan. Dan yang terakhir Nun, yaitu cahaya. Dan bulan Syaban menurut istilah adalah bulan yang ke-8 di tahun Hijriah, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka pada bulan ini, yaitu bulan Syaban, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh, memperbaiki ibadah kita sebagaimana diajarkan Rasulullah kepada kita berupa doa, yaitu a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, tolonglah kami untuk berbuat baik. A'inna ala zikrika, untuk berzikir, mengingat Engkau. Wa ala syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa ala husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kami kepadamu. Yang kedua, mari kita isi bekal untuk akhirat kita di bulan Syaban ini. Karena yang perlu bekal kita untuk akhirat yaitu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa itu artinya menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak melupakan kehidupan kita di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa battagi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya, carilah, kejarlah, usahakanlah apa yang telah disiapkan padamu, yaitu kampung akhirat. Dan janganlah lupakan bagianmu yang ada di dunia. Jadi dunia ini bukan untuk hidup bersenang-senang lalu lupa kehidupan akhirat.
Karena dunia ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Maka dunia ini tempat kita menanam dan hasilnya kita akan ketam. Kita akan mengetam, yaitu mengambil hasil tanaman kita ketika kita berada di dunia. Maka ulama mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Dan bulan Sya'ban itu bulan menyiram tanaman. Dan bulan Ramadan itulah hasil untuk mengambil hasil tanaman kita. Dan yang ketiga, kita usahakan anak-anak kita untuk menghormati bulan Sya'ban ini dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, tetapi kita mengusahakan mereka untuk bagaimana beribadah dengan baik, dengan tekun, dan berbuat amal saleh, memperbaiki akhlak yang mulia. Dan juga yang ketiga, menghadiri pengajian-pengajian supaya mereka itu sadar untuk berbuat baik, untuk beribadah dengan tekun. Karena kita takutkan anak kita nanti di hari kemudian, sementara kita sudah meninggal dunia, lalu anak kita ini menjadi lemah, baik itu lemah secara fisik maupun lemah secara mental. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim walyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida." An-Nisa ayat 9. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat ini merupakan peringatan dari Allah kepada kita tentang apa dan bagaimana semestinya kita berbuat untuk keselamatan anak keturunan di masa depan. Kelemahan anak-anak tidak hanya dilihat dari segi jasmani atau fisik, tetapi juga kita lihat kelemahan dari segi akidah mereka dan akhlak mereka. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa jaddatina wa li asatizatina wa liwalidihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrillahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.